Shalom, selamat berjumpa lagi dengan Valen Grace Ministries, loving, studying, and sharing the word. Setelah sekian lama saya tidak membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan karena berbagai sebab. Saya mulai terdorong kembali untuk melanjutkan pembahasan yang pernah saya lakukan, yaitu dengan membahas surat Filipi. Saya tidak ingat pasal dan ayat berapa yang terakhir saya membagikan, tetapi ketika saya melihat YouTube dan saya melihat yang terakhir, kelihatannya pasal 3 dan ayat yang terakhir adalah ayat 16. Ada beberapa masalah mengapa saya tertunda untuk membahas surat Filipi, karena sekarang kemampuan mata saya agak bermasalah sehingga sulit untuk membaca. Tetapi setelah sekian lama bergumul, saya memutuskan untuk kembali membahas dan saya memulai menebak. Yang terakhir itu adalah Filipi pasal 3 ayat 16, dan sekarang saya melanjutkan pasal 3 ayat 17 sampai ayat 20. Kalau ada di antara para penikmat pembahasan saya ingat yang terakhir, kapan dan ayat berapa saya membahas, saya senang diberitahu. Kalau kita membaca bagian demi bagian dalam surat Filipi, tekanan utama adalah surat Filipi itu mempersiapkan sebuah jemaat atau jemaat Tuhan, bagaimana jemaat Tuhan itu mengalami sukacita di masa-masa krisis. Seperti latar belakang surat Filipi sendiri ditulis oleh Paulus di dalam penjara. Tentu banyak alasan untuk mengeluh karena terpenjara, tetapi justru di penjara Paulus membuat sebuah atau beberapa surat yang sangat luar biasa, surat yang bernada optimisme dan surat yang bernada pengharapan. Salah satunya adalah surat Filipi yang memberikan satu dorongan untuk bersukacita. Dan ini salah satu alasan mengapa saya bergembira dan memulai untuk membahas surat Filipi, karena tema ini, yaitu tema bersukacita di tengah-tengah keterbatasan. Sekarang saya akan membaca ayat yang akan kita bahas bersama di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 20. Saya melihat di dalam teks ini dengan perikop adalah nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikatlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ pula juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini maksud saya, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini sedang mendorong supaya jemaat Filipi itu menjadi jemaat yang rasuli. Ada banyak
diskusi mengenai jemaat yang rasuli. Apakah itu bagaimana mereka mengatur pemerintahan berjemaat, atau bagaimana mereka itu menyelenggarakan ibadah, atau bagaimana mereka itu mengisi ibadah dengan berbagai penyembahan dan karunia-karunia rohani, dan mereka menamakan itu adalah pola jemaat yang rasuli. Kita tidak sedang mendiskusikan hal-hal itu, tetapi berdasarkan ayat-ayat yang baru kita baca, kita akan mendiskusikan yang lebih esensial, bagaimana jemaat rasuli itu hidup di dalam zaman milenial. Meskipun kita hidup di dalam abad milenial, tetapi kita masih bisa menjadi atau mengaku jemaat yang rasuli berdasarkan hal-hal yang esensi. Nah, ini yang sebenarnya sedang ingin saya bagikan, yaitu bagaimana menjadi jemaat yang rasuli di era milenial ini. Itu di dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 20. Dalam nas yang baru saja kita baca, kita melihat bahwa nas ini mengungkapkan 3 ciri pokok yang harus kita miliki untuk menjadi jemaat yang rasuli, terutama di abad milenial ini. Saya, seperti saya katakan tadi, tidak sedang membahas pemerintahan jemaat yang rasuli atau pola penyembahan jemaat yang rasuli, tetapi saya lebih concern berdasarkan nas yang baru saja kita baca. Ada 3 ciri pokok, ada 3 ciri utama bagaimana jemaat yang rasuli itu hidup. Yang pertama, ciri pokok yang pertama yaitu jemaat itu mengikuti teladan rasuli. Meskipun kita hidup atau karena kita hidup di dalam zaman milenial, kita perlu mengikuti teladan rasuli ini. Seperti dikatakan di dalam ayat 17, saya akan membaca supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh nas ini, yaitu ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ada sedikit pikiran yang masuk ketika saya membaca ini. Mengapa Paulus tidak langsung memerintahkan atau mendorong ikutilah teladan Kristus, tetapi dia malah membawa kepada jemaat ikutilah teladanku. Ini seperti teman-teman sebelah itu punya pandangan bahwa Al-Quran, kitab sucinya itu wahyu Allah, dan hadis itu adalah bagaimana Al-Quran itu dicontohkan dalam kehidupannya, sehingga sumber mereka adalah kitab suci dan bagaimana apa yang dikatakan dan dilakukan oleh nabi mereka ketika menerapkan kitab suci itu. Tidak sama persis, tetapi logika ini bisa diterima, yaitu bahwa Al-Quran, kitab suci mereka, itu dihidupi, dicontohkan di dalam hadis. Paulus tidak langsung mendorong mengapa jemaat langsung meneladani Kristus. Itu baik, tetapi Paulus lebih sekarang ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidupnya juga mengikuti aku. Seperti dikatakan di dalam beberapa nas, kuperintahkan kepadamu untuk mengikuti teladanku. Dan di dalam Kisah Para Rasul dikatakan, dalam Korintus dikatakan, ikutlah teladanku karena aku mengikuti teladan Kristus. Jadi ini gambaran yang luar biasa bahwa Paulus mendorong jemaat supaya mengikuti teladannya dan mengikuti mereka yang juga bersama-sama dengan Paulus hidup. Memang ini bisa ditafsirkan bagaimana mereka menyelenggarakan jemaat, bagaimana mereka mengadakan ibadah, bagaimana mereka menyembah. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita
perlu meneladani yang lebih esensial, yaitu pola kehidupannya. Pola kehidupan apa yang mengikuti teladan rasuli? Saya pikir ayat setelahnya ini lebih membahas, yaitu bagaimana kita bisa mengikuti pola hidup yang menjadi ciri pokok sebagai jemaat yang mengikuti teladan rasuli, yaitu ini yang menjadi ciri pokok yang kedua, menghindari seteru salib. Saya akan membaca. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Untuk mengikuti teladan dan kehidupan rasuli, kita perlu membaca ayat setelahnya, yaitu menghindari untuk menjadi seteru salib Kristus. Paulus agaknya sangat sedih. Dia katakan, seperti kerap kali kukatakan, dan sekarang kukatakan sambil menangis, bahwa banyak orang hidup menjadi seteru salib. Apakah yang dimaksudkan Paulus orang itu adalah orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang yang percaya? Kita di dalam berbagai penafsiran mungkin kita bisa memperbincangkan siapakah orang-orang yang menjadi seteru salib. Apakah mereka orang-orang yang di luar Kristus yang menjadi musuh iman, atau justru orang-orang percaya yang kehidupannya tidak mengikuti teladan rasuli? Saya pribadi lebih kepada tekanan yang kedua, yaitu orang-orang yang percaya tetapi kehidupannya tidak mengikuti teladan rasuli, bahkan kehidupannya menjadi seteru salib Kristus. Kriteria apa yang disebutkan oleh Paulus dan sehingga Paulus itu sangat sedih hati dengan orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus? Ayat yang selanjutnya, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Paulus sangat sedih karena tahu masa depan seteru salib Kristus atau orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, masa depannya sangat mengerikan, yaitu kebinasaan. Lalu apa sih ciri-ciri orang yang menjadi salib, yang menjadi seteru dari salib Kristus? Paulus menjelaskan orang-orang yang menuju kebinasaan dan yang menjadi seteru salib adalah orang-orang yang seperti ini. Tuhan mereka ialah perut mereka. Artinya menjadi Tuhan adalah yang menggerakkan, yang menjadi obsesi, yang menjadi dorongan, yang memerintahkan, dan mereka diperintahkan oleh perut mereka. Mungkin secara gampang, ya mereka hidup hanya untuk memuaskan perut saja. Lalu yang kedua, ciri yang kedua seteru salib Kristus ialah kemuliaan mereka ialah aib mereka. Aib itu menjadi kemuliaan, padahal aib itu yang memalukan. Aib itu yang perlu disembunyikan, tetapi mereka malah dengan bangga, malah dengan gembira mempertontonkan. Kadang-kadang dalam diskusi saya dengan beberapa orang, mereka itu sangat bangga menceritakan tentang aib mereka. Wah, saya pernah lakukan ini, saya pernah melakukan itu, saya pernah terjebak ini, saya pernah terjebak itu. Dan bukan dengan perasaan menyesal, tetapi malah dengan perasaan bangga. Hati-hati, kalau kita malah merasa tenang, merasa senang, merasa itu sesuatu yang wow tentang aib, itu kita bisa menjadi seteru salib Kristus. Ciri yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Ini kehidupan orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus
digerakkan hanya oleh insting, yaitu oleh perut mereka, dan mereka bangga dengan aibnya, tetapi juga pikiran mereka semata-mata kepada pikiran duniawi. Mereka mengasihi hal-hal duniawi. Dan salah seorang rasul, yaitu Yohanes, mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Pikiran orang-orang yang menjadi terus salib Kristus hanya kepada hal-hal keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bagaimana mereka membangun kehidupan untuk memuaskan keinginan dagingnya, memuaskan keinginan matanya, memuaskan keangkuhan kehidupannya. Paulus mendorong, dia sangat sedih dengan kehidupan seperti itu dan mendorong jemaat untuk menghindarinya. Supaya bisa mengikuti teladan rasuli, kita perlu menghindari pola hidup seterus salib Kristus. Mengapa? Ayat 19. Karena kita ini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Alasan mengapa kita perlu meneladani kehidupan rasuli dengan cara menghindari kehidupan sebagai seterus salib adalah karena kewargaan kita adalah kewargaan surgawi. Ini yang menjadi dasar dan menjadi ciri pokok orang Kristen, yaitu ciri pokok yang ketiga, menghayati pengharapan kekal. Setelah orang menjadi percaya kepada Kristus, orang percaya itu kewarganegaraannya adalah kewarganegaraan surga. Di bumi hanya menjadi seorang pensiaran, sehingga ada harapan untuk pulang, memiliki kerinduan untuk kembali ke tempat asalnya, ke tempat di mana dia menjadi warga negara, yaitu surga. Mengapa kita perlu mengembangkan pengharapan akan kewarganegaraan kita secara penuh, yaitu kehidupan di surga? Paulus mengungkapkan paling tidak ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, dari sana Tuhan akan datang sebagai juru selamat. Tuhan akan datang untuk menyelamatkan, untuk membawa kita dari penghakiman kepada neraka, tetapi mau membawa kita ke surga. Ini salah satu alasan mengapa kita mengharapkan surga dan mengembangkan kehidupan sebagai warga negara surgawi. Karena dari sana Tuhan Yesus akan datang sebagai juru selamat. Bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga Tuhan akan mengubahkan kita dari tubuh yang fana ini menjadi tubuh yang serupa dengan Dia. Dan dari sana pula Tuhan akan mulai mengadakan pemerintahannya. Kadang-kadang dalam pemikiran yang pragmatis, bagaimana kita bisa menghayati kehidupan rasuli adalah dengan cara menghafalkan pengakuan iman rasuli. Di dalam pengakuan iman rasuli terdapat pokok-pokok kepercayaan yang harus dipegang, dan bagian yang terbesar itu adalah mengenai Kristus. Saya coba membaca dan mengingat kembali pengakuan iman rasuli sebagai seorang jemaat yang rasuli, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kami, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana pula ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan kekal. Cara saya untuk menjadi jemaat yang rasuli adalah menghayati pengharapan kekal melalui mengulangi, mengingat, mengimplementasikan pengakuan iman rasuli. Yang terbesar pokok dari pengakuan iman rasuli adalah eksistensi, karya, dan masa depan Kristus. Dia adalah putra Allah, dia yang telah hidup di dalam dunia, yang telah mati dan yang akan datang. Dan dari sana pula dia akan datang untuk menghakimi dan akan memerintah sebagai Tuhan. Ini bagian yang kesekian kalinya saya membahas secara sederhana surat Filipi sebagai cara untuk mempertahankan api kepercayaan, api kehangatan, api kehidupan orang Kristen. Bagaimana kita menjadi jemaat yang rasuli di era milenial, yaitu dengan mengikuti teladan rasuli, menghindari seteru salib Kristus, dan menghayati pengharapan kekal. Oke, saya senang kalau kita bisa bertemu lagi di dalam